Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Amus Channel. Kali ini pada video ini kita akan membahas mapel Quran Hadis kelas 8 semester 2 bab kelima, yaitu kurai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif. Isi kandungan Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19, Quran surat Al-Qasas ayat 77 dan Quran surat Al-Imran ayat 148. Makna dan dalil larangan gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Materialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa memperdulikan halal ataupun haram. Akibat gaya hidup materialistik ini, banyak orang yang rela menjadi pengemis, pencuri, penipu, perampok, dan perilaku kriminal lainnya. Dan ada pula yang melakukan korupsi untuk memenuhi ambisi duniawinya. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi agar kebutuhan materinya terpenuhi. Orang-orang yang beriman tidak akan menganut gaya hidup materialistik karena mereka tahu Allah sudah melarang keras, bahkan mengancam para pelakunya dengan neraka hutomah. Hedon atau hedonis adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Ia akan melakukan berbagai cara yang penting merasa bahagia. Ia tidak memperdulikan norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya. Ia hanya mencari kesenangan dunianya. Gaya hidup hedonis dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif, yaitu kecenderungan untuk memiliki sesuatu, belanja sesuatu secara berlebihan, secara boros, tanpa terencana. Yang penting dirinya senang dan bahagia. Orang yang konsumtif tidak berpikir barang yang ia beli itu dibutuhkan atau tidak. Yang ia pikirkan belanja dan belanja, yang penting bahagia. Orang-orang seperti ini dikutuk oleh Allah sebagai temannya setan. Firman Allah, Quran surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini sudah banyak dilupakan orang-orang beriman. Tidak sedikit yang tergoda untuk berganti barang lama dengan yang baru, padahal yang lama masih dapat digunakan. Lebih buruk dari itu, ada juga yang membeli sesuatu tetapi hanya ditumpuk tanpa bermanfaat sedikit pun bagi dirinya dan orang lain. Cara dan hikmah menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Berdasar kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 172 dan hadis riwayat Nasai, maka cara agar terhindar dari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif adalah sebagai berikut. 1. Kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. 2. Senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. 3. Makan minum yang halal juga baik zat makannya maupun cara mendapatkannya. 4. Bersedekah dengan ikhlas karena Allah. 5. Memenuhi kebutuhan sandang dan papan tidak berlebihan. 6. Tidak memiliki sifat sombong. 7. Kita harus memiliki sifat qanaah atas rezeki yang Allah anugerahkan. 8. Tidak berperilaku hidup boros. Adapun hikmah menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, konsumtif adalah sebagai berikut. 1. Akan mendapat ridho Allah. 2. Hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur. 3. Tubuh menjadi sehat karena menghindarkan makan minum yang haram dan tidak baik. 4. Hidup menjadi lebih tenang karena menjalaninya dengan ikhlas karena Allah. 5. Amal ibadahnya diterima oleh Allah. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. 7. Diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah. 8. Dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah
Al-A'la ayat 14-19. Baca dan pahamilah ayat berikut, kemudian tulis bagaimana petunjuk gurumu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Arti mufradat Quran Surat Al-A'la ayat 14-15. Qad aflaha, sungguh beruntung. Man tazakka, orang yang menyucikan diri. Wa dzakara isma rabbih, dan mengingat nama Tuhannya. Bal tu'thiruna, memilih kehidupan dunia. Wa abqa, dan lebih kekal. Lafis suhufi, terdapat dalam kitab-kitab. Isi kandungan. Dalam Quran Surat Al-A'la ayat 14-15, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Dengan keimanannya mereka menyucikan diri. Mereka selalu ingat kepada Allah dengan tunduk melakukan sholat. Orang-orang yang beriman akan menyikapi dunia adalah ujian atas keimanannya. Maka mereka akan senantiasa beramal soleh untuk menuju kehidupan akhirat. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 7, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dalam Quran Surat Al-A'la ayat 16-17, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang kafir lebih mementingkan dunia daripada kepentingan akhirat. Padahal semestinya mereka memilih kesenangan akhirat sebagaimana perintah Allah. Kesenangan akhirat adalah kekal dan abadi, sedangkan kesenangan dunia hanyalah sementara. Sebagai orang yang beriman, hendaknya senantiasa menjauhi gaya hidup yang cenderung materialistik, hedonis, dan konsumtif, karena perilaku yang demikian bukan hanya rugi di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bagi orang-orang yang bergaya hedonis dan konsumtif adalah tempatnya di neraka. Dalam Quran Surat Al-A'la ayat 18-19, Allah menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir sudah Allah jelaskan pula dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Musa. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Baca dan pahamilah ayat berikut, kemudian tulis sesuai petunjuk gurumu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Arti mufradat Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi, dan carilah, fima atakallah, apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, ad-daral akhirah, negeri akhirat, wala tansa nasibaka, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, wa ahsin, dan berbuat baiklah, wala tabaghil fasad, dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Isi kandungan ayat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya manusia menggunakan anugerah Allah untuk kebahagiaan di akhirat. Hindari tipu daya dunia. Jika mendapat rezeki, berdermalah untuk infak dan sedekah.
membantu fakir miskin dan du'afa, serta amal soleh lainnya. Jika menjadi pegawai, maka bekerjalah dengan jujur. Bekerjalah sesuai ketentuan dan terima gaji sesuai ketentuan. Jangan ambil yang bukan hak kita dengan cara-cara yang tidak halal. Namun demikian, orang-orang yang lemah imannya banyak yang melakukan korupsi. Selanjutnya, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang pelit terhadap diri sendiri. Kita hendaknya mencukupkan kebutuhan sandang, pakaian, papan tempat tinggal, pangan atau makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya secara tidak berlebihan, karena berlaku boros atau berlebihan adalah perilaku setan. Kemudian, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini isyarat bagi kita agar peduli kepada sesama. Harta yang Allah anugerahkan jangan digenggam sendiri, karena dalam harta itu terdapat hak orang lain. Ada hak fakir miskin dan du'afa. Pada akhir ayat, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini larangan, jangan berlaku sombong dengan harta yang Allah anugerahkan. Jangan berbuat semena-mena dengan harta sehingga bumi menjadi rusak. Allah tidak menyukai kerusakan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 148. Baca dan pahamilah ayat berikut, kemudian tulis bagaimana petunjuk gurumu. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Arti mufradat Quran Surat Ali Imran ayat 148. Fa'atahumullah, maka Allah memberi mereka thawabad dunya, pahala di dunia, wa husna thawab, dan pahala yang baik, al-akhirah, di akhirat, wallahu yuhibbu, dan Allah mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Isi kandungan ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat 148 menjelaskan bahwa orang-orang yang ikhlas, sabar, dan tetap berjuang di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan di dunia dan pahala kebaikan di akhirat. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman hendaklah bersyukur dan bersabar dalam setiap keadaan. Bersabar dan bersyukur akan dapat membentengi diri dari perilaku materialistis, hedonis, dan konsumtif. Mereka yang beriman akan selalu ikhlas menjalani kehidupan sesuai perintah Allah. Mereka yakin tidak ada yang menjadi tujuan hidup kecuali keridhaan Allah. Demikianlah pembahasan kita Mapal Quran Hadis kelas 8 MTS semester 2 bab 5. Semoga menjadikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.